Apa itu kuartil? Pokoknya prinsipnya gini aja. Kuartil dari kata quart. Oke, quart berarti 4 ya. Kuartil 4. Nah, kalau kita punya data, berarti kuartil itu berarti kita eh, menggunakan Q1, Q2 dan Q3 untuk membagi data menjadi berapa bagian? Quart itu 4, berarti dia membagi menjadi 4 bagian gitu ya. Yang ini Q1, yang ini Q2, sementara yang ini adalah Q3. Kalau datanya ada 100, berarti di sini 25, 25, 25, 25 gitu ya. Kalau datanya ada 200, berarti di sini 50, 50, 50, 50 kayak gitu kan. Oke, kayak gitu aja. Sederhananya kayak gitu. Nah, cara mencari Q1, Q2, Q3 itu kayak gini. Pertama, lo harus urutkan datanya. Urutkan dari yang terkecil sampai yang terbesar. Kemudian, biasanya kita cari yang tengahnya dulu. Nah, cari Q2 dulu. Q2 ini adalah apa? Ini adalah median. Sama aja ya sama median ya, nilai tengah. Oke, kemudian datanya itu dipisahkan. Setelah dapat Q2, kita pisahin nih. Set, set. Kayak gitu. Ini adalah Q2. Nah, dari sini kita cari mediannya lagi. Median dari data ini adalah Q1 dan median dari data ini adalah Q3. Kayak gitu, oke? Q1 dan Q3 ini disebut kuartil bawah dan kuartil atas. Sementara Q2 ini disebut kuartil tengah. Kayak gitu, oke? Langsung lihat data seperti ini. Oke, ada 7 data ya, 7 data. Nggak peduli nilainya berapa, pokoknya ada 7 data kayak gini. Ini data yang terkecil, ini data yang terbesar. Nah, berarti kalau misalnya gue ingin mencari Q2, gimana caranya? Ya udah, cari aja mediannya. Ini adalah tengah-tengahnya. Berarti ini adalah Q2. Q2 sama dengan X4. Nilainya sama dengan X4. Oke, sekarang datanya yang ini gue ilangin. Tinggal berapa? Tinggal X1, X2, dan X3. Nah, berarti Q1-nya adalah ini. Karena tengah-tengah dari data ini adalah X2. Oke. Dari sini, setelah X4 dihilangin, berarti data yang bagian atas adalah X5, X6, X7. Berarti tengah-tengahnya adalah ini. Adalah X6. Berarti Q3 atau kuartil atasnya adalah X6. Kayak gitu ya. Ya udah, berarti kalau misalnya kita punya 7 data, misalkan berapa ya? 2, 2, berapa? 4, 5, kemudian di sini 9, 9, 10. Berarti ini adalah Q1, ini adalah Q3. Kayak gitu ya. Berarti kuartil bawahnya adalah 2, kuartil tengahnya adalah 5, dan kuartil atasnya adalah 9. Ya udah, sesederhana itu, oke? Nah, tapi ini kebetulan datanya pas 7. Gimana kalau datanya bukan 7? Misalkan datanya 5 deh. X1, X2, X3, X4 sama X5. Nah, untuk nyari Q2 itu gampang. Itu X3. Q2 sama dengan X3, gampang. Nah, bagaimana dengan Q1-nya? Nah, sekarang datanya kan tinggal 2, X1, X2. Q1-nya di mana? Q1-nya ya tengah-tengah ini. Nah, kalau tengah-tengah ini berarti berapa? X1 tambah X2 dibagi 2. Prinsipnya kayak gitu aja. Inilah Q1. Ini juga sama. X4, X5 berarti Q3-nya adalah X4 ditambah X5 dibagi dengan 2. Contoh, misalkan angkanya itu 4, 4, 5, 6, 7. Berarti Q2-nya adalah 5, Q1-nya adalah 4 tambah 4 bagi 2 yaitu 4. Sementara Q3-nya adalah berapa? 6 tambah 7 bagi 2 berarti 6,5. Kayak gitu ya. Nah, sekarang bagaimana kalau datanya genap? Misalkan ada 6. X1, X2, X3, X4, X5, dan X6. Nah, berarti Q2-nya dulu ya kita cari. Q2 adalah gampang aja. X3 plus X4 per berapa? Per 2. Kayak gitu ya. Nah, kemudian untuk menghitung Q1, kita pakai data yang mana? Karena Q2 itu pakai yang ini, berarti untuk menghitung Q1 kita pakai yang mana? Yang ini atau yang ini? Ayo, yang mana?
pakai yang ini ya, pakai yang ini. Oke. Jadi X3-nya termasuk X1, X2, X3 gitu ya. X3-nya termasuk, jangan lupa. Berarti disinilah Q1. Q1 sama dengan X2. Sementara bagian atasnya X4, X5, X6. Berarti Q3-nya adalah X5. Ya udah gitu aja. Nah, kalau gua ambil contoh kasus, misalkan di sini 2 3 4 6 6 6, berarti X2-nya adalah berapa? 4 tambah 6 bagi 2, yaitu 5. Ini adalah X2 deh tuh. Q2 ya. Q2-nya adalah 5. Kemudian Q1-nya adalah 3. Sementara Q3-nya adalah 6. Kayak gitu ya. Mirip dengan mencari median gitu ya. Mirip dengan mencari median. Intinya gini, kalau ada data, untuk mencari Q2, itu tinggal cari mediannya gitu kan. Ini adalah Q2 sama dengan median. Kemudian, data ini kita pecah ya, jadi dua bagian. Satu lagi di sini. Oke. Nah, untuk mencari Q1, ya tinggal cari mediannya lagi. Median dari data yang ini. Untuk mencari Q3, ya tinggal cari median dari data ini lagi. Oke, ya udah segitu aja dulu untuk pada tabel distribusi tunggal. Masih ingat tabel distribusi tunggal ya? Tabelnya kayak gini nih. Nah, ini namanya tabel distribusi tunggal. Oke, gue ingetin sedikit, jangan sampai kebalik-balik sama tabel distribusi frekuensi untuk data berkelompok ya. Bedanya ini nilainya fix. Jadi kalau nanti lo belajar tabel distribusi frekuensi untuk data berkelompok, nilainya itu nggak fix. Ini misalkan nilainya dari 4 sampai 10, misalkan dari berapa ya? Dari 1 sampai 10, ini 11 sampai berapa? Sampai 20, ini 21 sampai 30 ya kayak gitu. Nanti ada yang tabelnya kayak gitu. Sekarang ini nilainya fix. Jadi yang frekuensinya 2, yang nilainya 4 itu tepat ada 2 orang gitu ya. Beda sama nanti tabel distribusi frekuensi untuk data berkelompok. Oke. Nah, sekarang kita belajar kuartil pada tabel distribusi tunggal. Nah, kita mau mencari Q1, Q2, dan Q3 dari tabel berikut ini. Oke, sekarang kita hitung dulu. Ada berapa sih total data yang kita punya? Ingat ya jumlahin ya. Ini sebenarnya udah kita lakuin. Jumlahnya 50 ya kalau yang waktu itu ya. Coba kita hitung lagi deh. 10, 20, 18, 20. Bener ya? 50 ya. Oke, 50. Berarti N-nya sama dengan 50. Nah, sekarang bayangin kita punya 50 data. 50 data kayak gini ya. Nah, tengah-tengahnya itu adalah Q2. Nah, Q2 itu berarti data keberapa? Oke, kalau di sini 50, kalau kita membagi data menjadi dua bagian, berarti di sini ada 25, sementara di bagian atas ada 25 juga gitu ya. Nah, berarti di sini 1 sampai 25, di sini 26 sampai 50 gitu kan. Nah, berarti Q2-nya adalah rata-rata dari X25 ditambah X26 per 2 gitu ya. Karena datanya genap. Ingat, datanya genap. Berarti mediannya itu ada di sini. X25 plus X26 bagi 2. Nah, kemudian setelah kita dapat Q2, apa yang kita lakuin? Ini udah dapat nih Q2. Nah, Q1-nya gimana? Q1-nya, ini kan setelah data dibagi 2, datanya tinggal berapa? Di sini 25 ya. Berarti Q1-nya itu, nah, tengah-tengahnya 25 itu berapa? Ayo, berapa tengah-tengahnya 25? Gimana rumusnya? 25 tambah 1 per 2, yaitu 13. Bayangin aja gini, ini ada 25 data nih. Lo mau bagi 2, set. Nah, tengah-tengahnya berapa? Bayangin gini, 25 kalau dibagi 2 kan 12 setengah ya. 12 setengah berarti kira-kira di sini 12, di sini 12 gitu kan. 12, 12, tengah-tengahnya 1. Nah, kayak gitu ya. Nah, berarti setelah data ke-12 adalah data ke-13. Nah, inilah mediannya. Median dari data yang ini. Median dari data yang itu adalah Q1. Ya udah, berarti Q1 adalah X13. Oke, sementara Q3 gimana? Q3 juga sama aja ya. Data terkecilnya kan X26, sementara data terbesarnya itu X berapa?
X50 ya, data terbesarnya X50. Nah, berarti si tengah-tengahnya ini ada berapa? Oke, bayangin aja kalau ini X1, di sini X25, tengah-tengahnya adalah 13, gitu kan? Tengah-tengahnya 13, berarti 0 ditambah 13. Nah, berarti kalau ini, sebelum 25 itu berapa? Sebelum 1 kan 0. Sebelum 26 itu berapa? 26. Berarti Q3 adalah X25 plus 13, gitu kan? Iya nggak? Ini kan nomor 13 dari sini. Ini nomor 1, nomor 2, nomor 3, nomor 4, dan seterusnya sampai nomor 13. Berarti Q3-nya adalah X ke 39. Ya udah, sekarang kita kembali ke tabel. Ingat, Q1-nya adalah X13, Q3-nya adalah X39. Oke. Di sini adalah X13, sementara di sini adalah X39. Ya udah, sekarang kita bikin aja frekuensi kumulatifnya. Di sini 2, di sini 6. Ingat ya, cara menjumlahkannya. 6 itu dari 2 tambah 4. Oke, kemudian di sini 17. Kemudian di sini adalah berapa nih? 31 ya. 31, di sini 40, di sini 47, dan di sini 50. Oke. Ingat ya, arti dari ini artinya X1 sampai X2 itu nilainya adalah 4 gitu ya. Kemudian di sini kan sampai 6. Berarti X berapa setelah 2? X3 ya. X3 sampai X6. X6 jumlahnya ada berapa? X3 sampai X6 itu ada 4. Nilainya 5 gitu ya. Jadi X3 sampai X6 itu nilainya 5. Kan 7. Sampai X berapa? Sampai X17. Itu nilainya 6 dan seterusnya. Nah, ya udah. Yang kita mau cari berapa? Q1 itu kan X13. Berarti kita cari aja X13 itu di mana? X13 ternyata ada di sini gitu ya. 13 tuh di sini. Ya udah, berarti X13 ini kan sama dengan X13-nya berapa? X13-nya nilainya 6. Kenapa? Karena X7 sampai X17 nilainya adalah 6. Berarti X13 nilainya juga 6 tepat. Ya udah, berarti Q1-nya sama dengan 6. Next. Q2 adalah ya udah, Q2 nih kita skip dulu ya karena kita harus menjumlahkan kemudian membagi 2. X39-nya dulu. Nah, di sini kan 40 ya. 40 berarti artinya di sini X32 sampai X40 itu nilainya adalah 8. Kayak gitu kan? Nah, berarti X39 kan X39 ada di sini ya. X39 ada di sini. Berarti X39 nilainya berapa? Nilainya adalah 8. Berarti Q3-nya adalah 8. Kayak gitu, oke? Nah, sekarang baru deh kita cari Q2. Ya udah, kita cari aja dulu X25-nya berapa? X25 kan ada di sini nih. Ya nggak? X25 ternyata nilainya 7. Kemudian X26-nya berapa? X26-nya juga berada di sini juga. Kenapa? Karena yang nilainya 7 adalah X18 sampai X berapa? 1 gitu kan. Nah, berarti Q2-nya adalah 7 tambah 7 bagi 2, yaitu berapa? Yaitu 7. Ya udah, berarti kita dapat nih Q1 itu 6, Q2 itu 7, Q3 itu 8. Oke, prinsipnya gitu aja ya.